Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-15 di dalam bab as-sabr atau bab kesabaran. Hadis yang ke-15 ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu, rawahu al-Bukhari, wa dhabatu yusib bi fathi as-sad wa kasriha. Hadis ini Nabi mengatakan, man yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan, bihi, atas dirinya atau kepada dirinya, khaira, kebaikan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, kata Nabi, yusib minhu, maka Allah akan berikan musibah untuk dirinya. Yusib itu musibah. Asaba yusibu musibatan. Yusib itu fi'il mudhari'nya karena majzum, dijazmkan di sini dengan huruf man di sini. Man di sini man syartiyah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah berikan musibah atas dirinya. Kemudian Imam An-Nawawi memberikan keterangan tambahan, penjelasan tambahan, wa dhabatu yusab bi fathis sad. Jadi di sebagian naskah hadis itu tertulis yusab. Yusab itu diberi musibah. Yusab diberi musibah dengan fathah. Huruf sadnya itu berharokat fathah, wa kasriha, dan juga ada naskah hadis yang lain yang mengungkapkan dengan kasrah yusib, jadi harokatnya kasrah. Dua-duanya benar. Jadi yusib atau yusab itu dua-duanya benar. Kenapa kok benar? Kalau yusib berarti yang memberikan musibah adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau yusab itu dengan kata kerja pasif, diberi musibah. Nah, siapa yang menakdirkan hamba tersebut dapat musibah? Ya Allah juga gitu. Artinya ungkapan ini dua-duanya itu benar karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mentakdirkan musibah itu terjadi pada diri seorang hamba. Nah, maka dalam hadis ini seorang hamba yang dia itu mendapatkan musibah di dalam hidupnya, dia mendapatkan kesengsaraan di dalam hidupnya, ini merupakan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebagian dari kaum muslimin akan bertanya, di mana kebaikannya? Wong dia ketimpa musibah gitu kan, wong dia itu sedang sakit gitu kan, tertimpa musibah apa, misalnya seperti kebakaran dan lain sebagainya. Di mana kebaikannya? Yang demikian ini saya masih teringat dulu ada rekan sesama dosen kami ketika kami diskusi di Universitas Islam Samarinda di UINSI. Ada rekan dosen, sesama dosen dengan saya di UINSI, itu pernah berdiskusi dengan saya, bertanya tentang
salah satu ayat di dalam surah An-Nur yang menceritakan tentang hadisul ifki. Atau hadisul ifki itu peristiwa yang terjadi di masa hidup Nabi, di mana istri Nabi yaitu Ibunda Aisyah itu dituduh berzina. Nah, itu Allah turunkan ayat untuk menjamin kesucian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan orang-orang munafik tersebut. Itu kalam Allah azza wa jalla, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita dusta itu, ifki itu artinya berita dusta, atas diri Ibunda Aisyah, dituduh beliau itu telah berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal dengan tanpa bukti dan tanpa saksi. Jadi ketika itu Ibunda Aisyah datang, dan Ibunda Aisyah itu menemani Rasulullah dalam pertempuran Muraisi' namanya, yang terjadi tahun ke-6 Hijriah. Pada saat kepulangannya dari Wadi Muraisi, jadi lembah Muraisi itu tempat pertempurannya itu. Pada saat kepulangan, Ibunda Aisyah ini tertinggal dari rombongan gara-gara beliau itu mencari kalungnya yang hilang. Nah, ketika ketinggalan dari rombongan, Rasulullah dan rombongan yang lainnya itu nggak tahu kalau Ibunda Aisyah itu ketinggalan. Jadi karena pada saat itu Ibunda Aisyah itu ditempatkan dalam bilik yang di atas unta. Jadi ada seperti ruangan bilik yang dia ditempatkan di atas unta. Nah, itu istri Nabi kalau dalam perjalanan dimasukkan ke situ. Jadi ketika menunggang unta itu dia masuk ke dalam bilik, sehingga laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya Ibunda Aisyah itu tidak bisa melihat Ibunda Aisyah. Ini syariat Allah untuk menjaga kesucian istri-istri Nabi. Enggak semua orang itu boleh melihat istri Nabi SAW. Yang boleh itu hanya mahramnya saja, yang punya hubungan darah dengan Ibunda Aisyah seperti keponakannya gitu. Jadi demikian. Jadi beliau itu di dalam bilik namanya itu haudaj. Nah, ketika kepulangan itu haudaj ini kan ditarik, untanya itu diangkat oleh penuntun unta tersebut, dikira Ibunda Aisyah sudah masuk ke dalam gitu, padahal beliau masih di tempat buang hajat, belum kembali gara-gara mencari kalung. Maka berangkatlah rombongan. Ketika rombongan sudah berangkat, Ibunda Aisyah ke tempat rombongan, loh kemana orang-orang, kok udah pergi gitu. Nah, akhirnya beliau menunggu di situ. Ketika menunggu, ternyata ada sahabat Nabi yang juga terlambat, namanya Sofwan bin Mu'attal. Ketika datang melihat, loh siapa ini sedang tertidur gitu kan. Ketika didekati ternyata Ibunda Aisyah, maka beliau mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini permaisurinya Rasulullah gitu kan. Ibunda Aisyah mendengar ucapan istirja ini terbangun dari tidurnya dan bersegera menutup wajahnya. Karena istri-istri Nabi itu wajahnya itu nggak boleh dilihat oleh laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, semenjak turunnya ayat hijab di surah Al-Ahzab di tahun ke-5 Hijriah itu turunnya. Nah, maka Sofwan itu tidak berbicara sepatah kata pun terhadap Ibunda Aisyah. Beliau langsung menurunkan untanya, memberikan isyarat untuk silahkan naik. Setelah Ibunda Aisyah naik, baru Sofwan ini menuntun untanya menemani Ibunda Aisyah sampai ke Madinah. Ketika masuk ke Madinah, ini siapa? Kan orang-orang Madinah kemudian menggunjing. Siapa yang bersama dengan Ibunda Aisyah ini, kok ada laki-laki asing gitu kan. Sudah disebarkanlah berita dusta itu, ini sedang selingkuh ini sama laki-laki ini. Tersebar itu ke seluruh Madinah. Dalam jangka waktu 1 bulan itu belum ada yang bisa menunjukkan bukti apakah benar Ibunda Aisyah melakukan
perbuatan selingkuh tersebut atau tidak, itu nggak ada yang bisa memberikan bukti. Kemudian ayat itu belum juga turun untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi. Barulah kemudian Allah turunkan di dalam surah An-Nur ini, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Mereka yang membawa berita-berita buruk, berita dusta akan tuduhan terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tersebut, jangan kalian sangkakan itu merupakan keburukan. La tahsabuhu syarran lakum, kata Allah. Jangan kalian sangka itu merupakan keburukan. Bal huwa khairul lakum. Bahkan berita dusta yang dialamatkan kepada Ibunda Aisyah itu adalah suatu kebaikan bagi kalian, gitu, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, sahabat saya, rekan dosen yang menanyakan kepada saya bingung, baiknya itu di mana, gitu kan? Dituduh berzina, kehormatannya itu dilecehkan, gitu kan? Dihinakan Ibunda Aisyah, dituduh serong dengan laki-laki lain, itu kebaikannya di mana? Maka ketika kita lihat dari hadis ini, kebaikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala sedang menganugerahkan pahala bagi orang yang sabar, gitu loh. Makanya dibawakan hadis ini di dalam bab sabar. Nah, kita sudah membahas kemarin, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan anugerah kebaikan bagi hambanya itu ada dua kemungkinan. Entah diberikan ketika dia bahagia pada saat dia bersyukur, atau ketika dia bersedih, ataupun dia tertimpa kemalangan dan kemudian ia bersabar, maka dua-duanya Allah berikan kebaikan. Kalau kita masih ingat hadis Suhaib ibn Sinan yang kita baca di awal bab kemarin, Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, karena semua kondisinya itu adalah baik bagi dia. In asabathu sarra'u syakar, kalau dia sedang dalam kondisi berbahagia, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar, kalau dia mendapatkan kemalangan, kesengsaraan, dia bersabar, maka itu juga adalah kebaikan bagi dirinya. Maka ketika kita melihat hadis ini, Nabi mengatakan kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah timpakan musibah. Ini yang dimaksudkan adalah Allah sedang menganugerahkan sabar, dan sabar itu adalah amal soleh. Seorang hamba yang Allah anugerahkan kesabaran bagi dirinya, sungguh hamba tersebut itu telah mendapatkan anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkenaan dengan hadis yang ke-15. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-16, ini masih tentang sabar juga. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Janganlah, kata Nabi, kalian itu mengangan-angankan atau bercita-cita, berangan-angan, ingin, tamanna, ya tamanna itu berhayal, berangan-angan. Al-maut itu kematian. Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kematian, berangan-angan mati itu jangan. Lidurrin asabahu, karena sebab musibah yang sedang mendatangi dirinya, sedang menimpa dirinya. Seperti misalnya sedang sakit parah, kemudian mengatakan andai kata aku mati, itu nggak boleh. Atau ketimpa musibah yang lain, kehilangan apa gitu kan, wah mati aja sudah aku ini, nggak boleh yang demikian ini. Dan kemudian yang
musibah-musibah yang lainnya. Andai kata aku mati aja sudah aku ini gitu kan, daripada begini lebih baik mati. Jangan. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapan yang seperti ini. Fa in kana la budda fa'ilan, tetapi kalau memang harus mengatakan begitu, ada ucapan yang lebih baik yang diajarkan oleh Nabi. Falyaqul, hendaknya ia mengatakan, kata Nabi, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah nggak apa-apa. Ya Allah, hidupkanlah aku. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, selama kehidupan ini baik bagi diriku, maka hidupkanlah aku terus. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku gitu. In kanatil wafatu khairan li, kalau memang kematian itu baik bagi diriku, maka wafatkanlah aku, matikan diriku, kalau memang kebaikan itu baik bagi diriku. Nah, sampai di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita belum akan mengetahui apa yang terbaik yang Allah takdirkan bagi kita. Apakah diberi umur panjang ataukah diberi umur pendek? Nah, kita tidak mengetahui itu. Nah, kebaikan yang bagaimana orang yang berumur panjang dan kebaikan yang bagaimana orang yang berumur pendek? Di dalam hadis yang lain dijelaskan Nabi SAW pernah mengajarkan satu doa juga kepada kita. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Rasulullah pernah mengajarkan doa ini, jadikanlah hidup ini sebagai kesempatan untuk terus menambahkan kebaikan. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai sebab diriku untuk beristirahat dari keburukan-keburukan. Jadi maka seorang hamba itu kalau dia lebih banyak menghabiskan kesempatan hidupnya itu untuk bermaksiat, kemudian Allah singkatkan hidupnya itu dia cepat mati gitu kan, boleh jadi itu kebaikan yang Allah berikan baginya, karena Allah segerakan dia beristirahat untuk tidak melakukan keburukan lagi. Ada kalanya nanti seorang hamba Allah lihat ada kebaikan pada dirinya, dia menyebarkan kebaikan kepada umat, Allah berikan umur panjang bagi hamba tersebut, karena hidupnya itu dia jadikan untuk menambah kebaikan, baik untuk dirinya ataupun orang lain. Maka inilah makna dari permintaan Nabi yang diajarkan oleh Nabi dalam doa ini. Kalau memang hidup itu lebih baik, hidup ini menjadikan kesempatan kita menambahkan kebaikan, maka panjangkanlah umurku, hidupkanlah aku terus sampai pada waktu di mana aku bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, wafatkanlah aku kalau kematian itu baik bagi diriku. Baiknya itu apa? Di antara kebaikan wafat itu, kalau wafat itu menyegerakan diriku untuk selesai mengakhiri beristirahat dari keburukan-keburukan yang pernah aku lakukan gitu kan, yang selalu aku lakukan, sering aku lakukan, maka kematian itu menjadi kebaikan bagi diriku, maka wafatkanlah aku. Nah, ini bagi mereka yang mendapatkan musibah dan kemudian mau mengucapkan mati saja aku, jangan, karena kita tidak mengetahui apakah kematian itu baik bagi dirinya atau tidak, dan dia belum mengetahui apakah kehidupan yang umur panjang ini lebih baik bagi dirinya atau tidak.
Nah, kalau mau mengucapkan, ucapkan yang seperti ini kata Nabi. Jangan langsung mengatakan mati saja aku, enggak. Karena ketika Allah berikan musibah pada dirinya itu boleh jadi Allah sedang menganugerahkan pahala sabar bagi dirinya. Nah, ini satu sunnah yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, untuk menguatkan kita lagi agar bisa menjadi hamba Allah yang bersabar, hendaknya kita mencontoh, meneladani umat-umat sebelum kita. Bagaimana Allah menguji mereka itu dengan musibah-musibah yang kalau kita lihat diri kita saat ini tidak mampu gitu untuk menghadapi ujian demikian. Ini disabdakan oleh Nabi di dalam hadis Khubbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa'an Abi Abdillah, diriwayatkan dari Abu Abdillah Khubbab ibn al-Aratti radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, syakauna ila Rasulillah, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan apa? Mengadukan penyiksaan dan tekanan persekusi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy terhadap pengikut-pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kami mengadukan ini. Jadi mengatakan kepada Rasulullah, ala tastansiru lana, tidakkah engkau memohonkan kepada Allah pertolongan wahai Rasulullah? Tidakkah engkau memohonkan kepada Allah kita ini dimenangkan dengan segera wahai Rasulullah? Minta begitu. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mutawassid. Mutawassid itu merebahkan diri dengan bersandar di bantal wisadah. Wisadah itu bantal alas untuk meletakkan kepala ketika berbaring. Nah, Rasulullah sedang beristirahat fi zillil Ka'bah, di bayang-bayang Ka'bah. Jadi yang nampak ketika itu sudah sore hari, di mana matahari itu sudah berada di bagian barat sehingga bayang-bayang itu berada di timur. Rasulullah berteduh, beristirahat di situ dengan menyandarkan kepalanya di bawah alas bantal. Bantalnya ini burdatan. Burdah itu jubahnya Rasulullah. Jadi jubah itu dilipat-lipat dijadiin bantal. Hal ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini mungkin kita kalau misalnya mau beristirahat gitu kan, di luar rumah biasanya ada jaket atau apa gitu kan, dilipat dijadiin bantal sandaran. Nah, itu Rasulullah demikian beristirahat di mana, di zillil Ka'bah, itu di bayang-bayang Ka'bah. Pada saat beristirahat tersebut datang ini sahabat Nabi yang sudah tidak tahan lagi dengan penyiksaannya kafir Quraisy ini, mengatakan, ala tastansiru lana, tidakkah engkau mintakan pertolongan kepada kami wahai Rasulullah? Alla tad'u lana, tidakkah engkau doakan bagi kami kemenangan, minta kepada Allah gitu kan. Maka Rasulullah tidak mengabulkan permintaan sahabat ini gitu kan. Kenapa? Kita lihat jawaban Rasulullah. Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi. Dahulu umat sebelum kalian itu disiksa dengan penyiksaan. Ada seseorang yang dia ditangkap, kemudian digalikan lubang dan dia ditanam di lubang tersebut. Fayuj'alu fiha, dia ditanam di lubang tersebut. Tsumma yu'ta bil minsyar, jadi ditanam itu setengah badan sehingga nggak bisa lari kemana-mana. Kemudian dibawakan minsyar. Minsyar itu gergaji gede gitu kan. Fayud'u ala ra'sihi, diletakkan gergajinya itu di atas kepalanya.
Fayuj'al nisfaini, kemudian dibelah sehingga menjadi dua tuh badan itu. Dengan diancam apa? Murtad atau tidak kamu gitu kan. Lepaskan keimanan kamu kepada Allah, kalau enggak saya belah badan kamu jadi dua gini. Itu penyiksaan terhadap umat terdahulu sampai seperti itu. Kemudian yang lain Nabi mengatakan wa yumshatu bi amshatil hadid. Ada yang disisir dengan sisir besi. Jadi disisir itu bukan rambut yang disisir. Yang disisir itu apa? Maduna lahmihi wa azmihi. Antara daging dengan tulangnya itu disisir pakai sisir besi. Artinya dipisahkan. Daging dengan tulang ini dipisahkan dengan sisir besi. Ma yasudduhu dzalika an dinihi. Penyiksaan yang seperti ini tidak sedikit pun menghalangi mereka itu dari agama Allah. Artinya tidak sedikit pun mereka itu menggeser keimanannya itu kepada kekufuran dengan penyiksaan-penyiksaan yang seperti itu, sehingga akhir hidupnya diakhiri dengan kematian yang husnul khotimah, beriman kepada Allah dalam keadaan dia disiksa begitu. Ini kita dapati juga kemarin pada saat kita membaca kisah Ashabul Ukhdud yang dilempar di api. Murtad atau tidak, kalau enggak kami lempar kamu ke api. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wadh-dhi'ba 'ala ghanamihi. Demi Allah, sungguh aku masih menyerahkan semua perkaranya ini kepada Allah sampai Allah sendiri yang menyempurnakannya. La yutimmannallahu hadzal amr, sampai Allah sendiri yang menyempurnakan urusan ini, yaitu urusan perjuangan dakwah Islam. Hatta yasirar rakib, sampai nanti situasi yang aman itu akan Anda dapati. Amannya itu bagaimana? Ada seorang yang berjalan, rakib, berjalan min Son'a, dari kota Son'a. Son'a itu kota di Yaman. Nanti silahkan dilihat di peta. Sekarang ibu kotanya Yaman itu. Kota Son'a itu ibu kotanya Yaman. Orang yang berjalan dari Son'a ila Hadramaut, menuju ke negeri Hadramaut, la yakhafu illallah, dia tidak takut apapun selain Allah. Maksudnya apa? Itu sudah aman. Saat itu keadaan sudah aman, sehingga orang berjalan itu nggak takut rampok, nggak takut begal, nggak takut apa-apa lagi gitu. Yang dia takuti hanya Allah Azza wa Jalla, wadh-dhi'ba 'ala ghanamihi, dan yang ia takuti juga adanya ancaman serigala yang mungkin bisa menyerang kambing-kambing mereka. Itu saja yang mereka takuti. Tetapi selain dari itu, ancaman untuk keluar dari agama itu sudah tidak ada lagi. Nanti saat yang seperti itu akan datang. Saat yang aman seperti itu akan datang. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian saat ini kalau meminta seperti ini, minta segera untuk diberi kemenangan, maka kalian ini terburu-buru gitu loh. Kalian ini terburu-buru. Maka biarkanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan yang demikian ini untuk apa? Ya untuk memberikan kesabaran bagi kita, menganugerahkan sabar bagi kita. Nanti Allah akan jadikan kemenangan itu. Nah, sejarahnya kan panjang. Kemenangan itu nanti baru Allah Subhanahu wa taala berikan di tahun ke-8 Hijriah. Panjang perjalanan dakwahnya dan sejarahnya itu panjang. Ini yang berkenaan dengan hadis Khabbab ibnil Arati radhiyallahu taala anhu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belum diuji oleh Allah dengan ujian yang demikian.
umatnya Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad ada yang diuji seperti ini, yaitu kaum muslimin ketika di Spanyol dulu, di Andalusia, di zaman Ratu Isabella, di mana kaum muslimin ketika di Andalusia itu digenosida, dibantai, dihabisi, nggak boleh ada agama Islam lagi di bumi Spanyol pada saat itu oleh pimpinan Ratu Isabella. Itu kaum muslimin diburu pada saat itu. Nah, alat-alat penyiksaannya itu kan masih disimpan di museum di Spanyol, masih ada. Bagaimana kejamnya Ratu Isabella dahulu menyiksa kaum muslimin, membunuh para ulama pada saat itu, membakar hidup-hidup mereka untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Kalau tidak, maka disiksa, dibunuh. Penyiksaan yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala ulangi kembali gitu kan di zaman-zaman tertentu. Nah, saudara-saudara kita kemarin di Poso itu juga demikian. Ketika terjadi konflik yang berada di Poso, ini juga konflik agama. Kemarin terakhir saya tahun 2017 itu berkesempatan ke Palu ketika bertemu dengan rekan-rekan dosen dan para peneliti yang ada di sana. Mereka menyampaikan bahwasanya orang-orang Poso itu masih trauma gitu kan. Masih trauma dengan pembunuhan, pembantaian yang dilakukan oleh komplotan Fabianus Tibo pada saat itu, yang dia ingin mengkristenkan wilayah itu. Nah, maka di alam kemerdekaan ini, di negara yang sudah menjaminkan kemerdekaan untuk beragama ini, upaya-upaya yang demikian ini tidak patut lagi ada di bumi Nusantara ini. Dan alhamdulillah pemerintah kita pada saat itu sudah turun untuk meredam konflik tersebut. Adek, minta maaf dek ya, main di luar aja ya, masih ada pengajian dek. Adek, ya main di luar ya. Baik. Jadi demikian ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hal keimanan. Maka hari ini mungkin yang kita rasakan di saat Allah anugerahkan rasa aman ini, ujian yang Allah berikan itu adalah kenikmatan. Dengan kenikmatan ini apakah kita lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla? Kita lalai dari menegakkan sholat, mendatangi panggilan azan. Ini yang kita lihat diri kita masing-masing. Nah, masih ada sisa waktu, kita baca hadis yang ke-18, yaitu hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Imam Nawawi rahimahullah wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qal, beliau mengatakan, lamma kana yaumu Hunainin, ketika hari Hunain, yaitu hari pertempuran Hunain. Pertempuran Hunain ini terjadi di bulan Syawal setelah Fathu Makkah, setelah kemenangan penaklukan Mekah Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Maka terjadilah pertempuran Hunain. Singkat cerita, orang-orang dari kabilah Hawazin yang mereka itu bermukim di Taif, ketika melihat Nabi Muhammad itu sudah menaklukkan Mekah, artinya sudah menang terhadap dominasi kekufuran yang ada di Mekah dan menghancurkan berhala-berhala di Mekah, maka kabilah Hawazin yang berada di Taif ini melihat sebelum Rasulullah itu membangun peradaban Islamnya di Mekah, kita serang habis-habisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebelum kembali ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah jumlah pasukannya kan sudah 10.000. Tapi orang-orang Hawazin kemudian bersekutu untuk mengumpulkan pasukan yang sama banyaknya itu untuk menyerang Rasulullah di Mekah sebelum Rasulullah kembali ke Madinah dan memperkuat peradaban Islam di Jazirah Arab.
Nah, pada saat penyerangan tersebut, orang-orang Hawazin itu membawa harta mereka berupa ternak-ternak. Jadi untanya dibawa semua, kambingnya itu dibawa semua. Kemudian mereka meneriakkan kepada pasukannya, apakah kalian rela kalau harta ini semua dirampas oleh Muhammad dan pengikutnya? Maka kata pasukan kabilah Hawazin mengatakan, tidak, kami tidak rela gitu. Kalau begitu, berperanglah kalian dengan sungguh-sungguh, jangan sampai harta kita ini jatuh ke tangan Muhammad dan pengikutnya. Maka mereka berperang. Nah, setelah terjadi peperangan, ini kaum muslimin pada saat itu merasa bangga diri, jumlah kita ini sudah 10.000, menang kita. Ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan kita nggak akan kalah hari ini karena jumlah yang sedikit. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur kaum muslimin tidak boleh bersikap demikian. Maka di awal pertempuran kaum muslimin kalah. Jadi berhasil di porak-porandakan barisan depannya itu oleh pasukan dari kabilah Hawazin. Nah, inilah yang kemudian Allah kalamkan di dalam surah At-Taubah itu. Ketika Allah kalamkan in a'jabatkum kasratukum falam tumni ankum syai'a. Ketika kalian itu merasa takjub terhadap jumlah banyak kalian, padahal jumlah banyak kalian itu tidak akan menolong kalian sedikit pun, kata Allah. Tapi di akhir perang Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Karena menang, ini hartanya tadi kan banyak dibawa kan. Nah, Rasulullah langsung bagi-bagi ini harta rampasannya ini berupa unta, kambing, ini dibagi. Nah, pembagian ini semuanya diberikan kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Bahkan yang belum masuk Islam seperti Sofwan ibn Umayyah, dia belum masuk Islam, dikasih sama Rasulullah itu 100 ekor unta atau lebih. Sehingga ketika dapat harta yang banyak itu, Sofwan langsung masuk Islam di hari itu. Nah, orang-orang Mekah melihat Rasulullah itu membagi harta dengan suatu pembagian yang tidak takut miskin gitu. Maka senang sekali orang-orang Mekah, sehingga semakin kuat keislaman mereka, semakin kuat akidah mereka itu untuk memeluk Islam. Sementara orang-orang Ansor itu nggak dikasih sama sekali, 1 ekor pun nggak dapat gitu. Ini yang kemudian diceritakan dalam hadis ini, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati. Rasulullah ini mendahulukan golongan tertentu untuk dapat harta, sementara ada golongan yang lain nggak dikasih sama sekali. Nah, menurut jamaah sekalian, ini kira-kira Rasulullah adil atau enggak gitu? Adil. Maka ada yang protes, ini enggak adil wahai Rasulullah gitu kan. Nah, yang protes kepada Rasulullah, ini enggak adil, ini nanti yang akan jadi orang Khawarij nanti. Keturunannya itu di masanya Ali bin Abi Thalib memberontak karena merasa pemimpin tidak adil. Tapi kalau di sini kita lihat di mana keadilannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di luar hadis ini, di riwayat yang lain itu diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan orang-orang Ansor yang tidak terima dengan pembagian ini tadi. Jadi orang-orang Ansor ini karena dia nggak dapat kan, dia nggak dapat. Ada yang mengatakan dari kalangan mudanya itu mengatakan seperti ini Rasulullah sudah lupa sama kita nih, yang dikasih kaumnya, ya orang-orang Mekah yang dikasih, kita dilupakan nih, padahal kita yang berdarah-darah membela beliau. Ini pedang kita masih basah ini kan, masih meneteskan darah orang-orang musyrik yang mau menyerang kita, tapi Rasulullah kok kayaknya udah lupa sama kita gini kan. Maka ucapan ini sampai kepada Nabi, dikumpulkan oleh Nabi. Nabi tanya dulu nih, ma haditsun balaghani ankum, ada berita yang sampai kepadaku kalian mengatakan begini, benar kan enggak gitu. Maka pemimpin orang-orang Ansor itu mengatakan, amma dzau araina fala ya Rasulullah,
kami yang sudah senior ini nggak mengatakan, kami yang bijak di antara kami itu nggak pernah mengatakan ini sepatah kata pun. Walakin qaumun hudatsatu asnanihim, tetapi mereka yang masih muda-muda ini yang mereka itu merasa tidak terima dengan pembagian ini. Singkatnya Nabi mengatakan apa? Mana yang kalian pilih? Mereka pulang ke rumahnya dengan unta-unta dan kambing-kambingnya. Kalian pulang ke rumah kalian bersama dengan diriku, kata Nabi. Mana yang lebih berharga? Ya jelaslah pulang sama Nabi yang lebih berharga. Itu unta kambing tuh gak ada nilainya. Biar sana dia. Kami pulang bersama dengan Nabi. Artinya kepulangannya orang-orang Ansor itu ke Madinah, kelanjutannya ke surga gitu kan, karena bersama dengan Nabi. Yang pulang sama kambing dan unta itu sama siapa nanti mereka kan? Apakah nanti akan mendapat surga Allah? Iya, dapat surga Allah karena sudah masuk Islam. Tapi nanti yang bertetangga dengan Rasulullah di surga siapa gitu kan? Nah, ketika Rasulullah mengatakan demikian, orang-orang Ansor nangis semuanya. Minta kami ridho dengan apa yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Keputusan Allah dan Rasulnya itu kami ridho. Meskipun kemudian sebagian di antara kami ada yang berat hati seperti itu, sementara kami tidak. Kami ridho dengan apapun keputusan Allah dan Rasulnya. Demikian sebagian dari penggalan kisah yang ada di perang Hunain pada saat itu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk membaca hadis ini sampai akhir. Ini saja yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.